Halo, selamat datang kembali di sesi kita mengupas tuntas sumber-sumber penting. Hari ini kita fokus ke bab 1 dari tulisan Heath Grant nih, Social Crime Prevention in the Developing World. Kita akan gali lebih dalam, apa sih makna sosial dalam pencegahan kejahatan itu, terus dampaknya buat peran polisi gimana, khususnya di negara berkembang. Coba deh Anda bayangkan situasi ini ya. Di Trinidad dan Tobago, TNT, awal 2014, itu ada 7 pembunuhan cuma dalam 2 hari loh, dan ini nyusul 407 kasus di tahun sebelumnya. Ini kan gambaran nyata banget soal kekerasan pemuda dan geng yang udah ya ampun mengakar kuat gitu, terutama di komunitas-komunitas tertentu. Nah, yang bikin sumber ini menarik, petinggi keamanan di sana sendiri itu udah sadar kalau sekedar nangkep orang itu ya nggak cukup. Mereka justru ngelihatnya akar masalahnya itu ada di faktor sosial. Misalnya anak muda kurang skill, kurang kerjaan, terus kemiskinan, orang tua juga kurang ngawasin. Gitu. Oke, jadi misi kita sekarang adalah yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya pencegahan kejahatan sosial ini, kenapa ini krusial banget apalagi di negara berkembang, dan gimana polisi bisa atau mungkin seharusnya ikut berperan di dalamnya. Ini semua berdasarkan analisis di bab 1 ini ya. Iya, jadi intinya begini. Pencegahan kejahatan sosial itu strateginya fokus buat ngurangin faktor-faktor resiko di masyarakat. Faktor yang ada di keluarga, di lingkungan pertemanan, komunitas, gitu. Jadi bukan cuma nyasar si pelaku kejahatannya secara individu aja. Pendekatan ini sadar kalau sistem hukum pidana, ya polisi, jaksa, pengadilan, itu penting sih, perlu. Tapi yang nggak akan cukup buat menekan kejahatan dalam jangka panjang, harus ada keseimbangan. Keseimbangan dengan usaha buat ngatasin akar masalah sosial yang lebih gede, yang sering disebut faktor makrostruktural, kayak kondisi ekonomi atau ketimpangan. Nah, yang menarik nih dari sumber ini, di Trinity dan Guyana, para pemimpin keamanan nasional itu sebenarnya udah ngeh banget pentingnya faktor sosial ini. Tapi mereka sering bingung. Bingung gimana caranya, terus mesti kerjasama dengan siapa buat nanganin ini. Seringkali dianggap, ini urusan lunak. Padahal ini fundamental banget loh. Iya, bener banget. Kita sering dengar kan, ada desakan buat ayo tindak keras aja biar cepet kelihatan hasilnya. Miriplah kayak sejarah di Amerika dulu. Tapi riset kan jelas nunjukin kalau strategi tangkap tahan ini ada batasnya. Buat ngurangin kejahatan jangka panjang, ya terbatas efeknya. Pendekatan yang lama itu cenderung ngeliat kejahatan kayak seolah-olah cuma soal sifat orang per orang atau kelompok tertentu aja. Padahal pencegahan sosial ngelihatnya lebih luas, ke faktor-faktor pendorong di lingkungannya. Betul. Dan penting banget nih buat kita ingat, konteks itu segalanya. Beda tempat, beda cerita. Banyak negara berkembang itu punya sejarah pasca kolonial, di mana polisi dulunya, maaf cakap, bukan alat negara buat melindungi warga. Kadang malah sebaliknya. Ini ninggalin warisan masalah kepercayaan atau legitimasi yang dalam banget. Artinya, kalau warga udah nggak percaya, udah ngerasa polisi nggak adil, ya gimana mau diajak kerjasama? Susah kan? Ditambah lagi, sering ada isu korupsi yang kadang dipicu ya mungkin gaji rendah, sumber daya polisi yang minim. Akibatnya, kepercayaan publik makin tipis, makin susah kerjasamanya. Makanya strategi yang sebenarnya bagus kayak community policing, polisi yang dekat sama masyarakat, atau problem-oriented policing, POP, itu pun nggak bisa asal plek di copy-paste dari model barat. Oh, POP itu yang gimana ya? POP itu idenya polisi nggak cuma nunggu laporan terus respon, tapi proaktif, menganalisis pola kejahatan, nyari akar masalahnya, terus baru cari solusi. Tapi ya itu tadi, kalau diterapinnya dengan gaya agresif di wilayah rawan, tanpa mikirin rasa keadilan warga, wah bisa jadi bumerang malah. Gitu ya. Kalau gitu peran polisi di mana dong dalam pendekatan sosial ini? Kan kedengarannya kayak bukan tugas utama mereka ya, lebih ke kerjaan sosial gitu. Nah justru itu, sumber ini negasin kalau polisi itu tetap punya peran penting dalam pencegahan sosial. Jadi bukan cuma tugasnya lembaga sosial aja. Contoh gampangnya deh, ya upaya ngurangin peredaran senjata api ilegal. Itu kan jelas tugas polisi, tapi dampaknya sosial banget kan? Pendekatan POP yang tadi kita singgung juga relevan di sini. Polisi bisa bantu misalnya identifikasi akar masalah sosial apa sih yang memicu kejahatan di suatu area. Terus ikut ngerancang strategi pencegahannya. Termasuk yang mencegah orang biar gak terjerumus ke dunia kejahatan. Oke.
Berarti kita perlu tahu juga dong faktor resiko sosial apa aja sih yang paling sering jadi pemicu? Nah, penyebab kejahatan itu kompleks banget ya. Nggak pernah ada jawaban tunggal. Faktor-faktor skala besar kayak kemiskinan, tingkat pendidikan, pengangguran, sampai budaya lokal itu punya andil besar. Makanya, intervensi dini ke anak muda itu jadi penting banget. Apalagi banyak kejahatan remaja itu kan dilakuinya bareng-bareng, berkelompok. Sumber ini ngutip kerangka dari Hawkins dan kawan-kawan. Mereka bagi faktor resiko jadi 5 area. Individu, misalnya gampang marah, agresif. Terus keluarga, pola asuh yang buruk, misalnya sekolah, gagal di sekolah, sering bolos. Teman sebaya, nah ini, bergaul sama teman yang nakal. Dan terakhir lingkungan atau komunitas. Kemiskinan, akses gampang ke narkoba, lingkungan nggak aman. Wah, banyak ya lapisannya. Iya, dan kuncinya bukan cuma tahu daftarnya aja, tapi ngeliat gimana faktor-faktor ini tuh saling terkait, saling mempengaruhi satu sama lain. Kompleks memang. Wah, kalau faktor risikonya nyebar gitu ya di mana-mana, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, berarti penanganannya nggak bisa cuma polisi aja dong. Tepat sekali, itu poin pentingnya. Pencegahan kejahatan sosial ini jelas butuh komitmen dan koordinasi, lintas sektor. Mesti melibatkan banyak banget pihak di luar kepolisian. Sumber ini nyaranin peran polisi perlu dilihat lebih sistemik. Artinya, polisi itu terhubung sama lembaga pemerintah lain. Ya sambil tetap jalanin tugas penindakan mereka tentunya. Tapi ini juga berarti, ya, butuh perubahan cara kerja di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Gak gampang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kesimpulan utama dari bab 1 ini apa dong? Jadi bab 1 ini nyimpulin gini, pencegahan kejahatan sosial atau bisa juga disebut pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial itu kunci buat hasil yang berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. Kenapa? Ya karena ini langsung nyasar ke akar masalahnya, bukan cuma di permukaan. Dan justru karena potensinya buat ngasih dampak jangka panjang, pendekatan ini tuh nggak boleh dianggap remeh sebagai kebijakan lunak atau soft policy. Sering banget tuh dibilang gitu ya. Iya kan? Makanya perlu riset lebih lanjut buat buktiin efektivitasnya secara konkret, biar persepsi negatif ini bisa berkurang. Jadi intinya nemuin keseimbangan yang pas ya, antara tekanan buat bertindak cepat lewat penindakan, sama investasi jangka panjang buat ngurusin masalah sosialnya. Dan polisi ternyata punya peran penting buat ngejembatanin itu. Nah, kita udah kupas tuntas ya bab 1 ini. Kita udah lihat definisinya, tantangan penerapannya gimana di negara berkembang, dan gimana peran polisi bisa jadi lebih luas dari sekedar nangkap pelaku. Kenapa sih ini penting buat Anda pahami? Ya karena ini ngebuka wawasan kita betapa rumitnya akar kejahatan itu. Ini ngejelasin kenapa solusi sikat habis atau penindakan keras doang itu seringnya cuma mindahin masalah atau malah gagal total dalam jangka panjang. Apalagi di konteks negara berkembang yang kita tahu kompleks banget. Iya, dan ini juga sebenarnya munculin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng nih. Dengan semua keterbatasan sumber daya, terus tantangan kepercayaan publik yang sering dihadapi polisi di negara berkembang, gimana sih cara paling realistis buat nyeimbanginnya? Antara tekanan publik yang pengen hasil penindakan cepat, sama kebutuhan investasi jangka panjang di akar masalah sosial. Terus, apakah model koordinasi antar lembaga, kayak observatorium kejahatan yang disebut di bagian lain sumber ini, itu beneran bisa efektif? Bisa nggak ngatasin hambatan birokrasi sama politik yang biasanya ada di lapangan? Ini sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 2 dari buku Social Crime Prevention in the Developing World, karya Heath Grant. Betul. Kita fokus ke pencegahan kejahatan situasional atau SCP ya. Kita lihat teorinya, penerapannya, dan juga risiko yang sering disebut itu pemindahan kejahatan atau displacement. Tepat sekali, sumber kita ya dari buku itu. Dan tujuan kita kali ini mau coba pahami bedanya pendekatan situasional ini sama pendekatan sosial dalam mencegah kejahatan. Oke. Terus kita lihat juga gimana teori ini ya ketemu sama realita di lapangan. Apalagi di negara berkembang kan, kompleksitasnya beda. Mari kita langsung bedah aja. Baik, kita mulai dari contoh nyata aja ya, biar kebayang. Di awal bab 2 itu kan ada cerita Trinidad dan Tobago, TNT. Iya, TNT. Coba Anda bayangin deh, area hotspot kayak Levantil tuh. Jalannya sempit, nanjak, geng bisa mantau dari jauh, terus banyak jalan tikus buat kabur. Polisi aja susah patroli efektif. Wah iya, kebayang. Situasi yang gimana ya, mengundang banget ya.
Nah, kondisi kayak gini kan yang bikin orang mikir, wah ini perlu solusi SCP. Betul, lingkungan fisiknya itu sendiri seolah memberi kesempatan. Dan di TNT memang ada upaya ya pakai CPTD, Crime Prevention Through Environmental Design. Oh ya, contohnya gimana tuh? Ya itu kayak memblokir gang-gang sempit atau mungkin menambah penerangan jalan di area rawan. Katanya sih ada laporan ya, meskipun anekdotal, kejahatan kecil kayak penjambretan agak turun di sana. Oke. Tapi ya itu, evaluasi formalnya memang belum ada waktu itu. Tapi ini contoh konkret SCCP di lapangan. Oke, nah ini penting nih. Jadi biar jelas buat kita semua, SCP itu intinya mengubah situasi fisiknya ya. Biar kesempatan jahatnya berkurang. Kayak pasang CCTV tadi, atau nambah patroli. Persis. Fokusnya di situ, mengurangi kesempatan. Dan seringkali asumsinya, ya motivasi pelakunya dianggap udah ada aja gitu. Beda berarti ya sama pencegahan kejahatan sosial? Banget! Kalau pencegahan kejahatan sosial itu nyasarnya lebih dalam, ke akar masalah. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, lapangan kerja, masalah keluarga, atau kohesi sosial yang lemah. Jadi tujuannya lebih ke mengubah orang atau kondisi sosialnya gitu ya? Biar nggak pengen atau nggak cenderung jahat? Tepat! Mengubah disposisi individu atau kondisi sosialnya, jangka panjang biasanya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TNT tadi. Meskipun SCP kelihatan cocok buat kondisi fisik La Fontilla itu, tapi kan buku ini juga bilang banyak pihak di sana mengakui akar masalahnya justru sosial. Nah, ini dia. Pemuda kurang skill, nggak ada kerjaan, kemiskinan, terus pengawasan orang tua juga minim, bahkan ada cerita ironis itu ya. Iya, yang soal pemuda punya skill, tapi malah takut keluar wilayah buat kerja. Betul, takut sama ancaman geng rival. Disinilah jadi sangat menarik kata buku itu kan. Nah, kompleksitas sosial di TNT ini langsung nyambung ke kritik paling umum buat SCP. Jangan-jangan kita cuma geser masalahnya. Itu tadi, risiko displacement. Pemindahan kejahatan ya? Pindah tempat, atau mungkin pindah waktu, atau malah ganti jenis kejahatannya gitu. Bisa jadi. Itu semua bentuk displacement. Pertanyaan klasiknya itu. Terus gimana temuannya? Riset soal displacement ini bilang apa? Beneran separah itukah kekhawatirannya? Ini menariknya. Kalau riset di negara barat, seringnya nunjukin displacement itu nggak separah yang dibayangkan orang. Oh gitu? Iya, bahkan kadang malah kejadian sebaliknya, ada diffusion of benefits. Jadi, kejahatan malah ikut turun juga di area sekitar target intervensi. Wah, bagus dong kalau gitu. Iya, kalau konteksnya begitu. Tapi, nah ini tapinya. Gimana kalau konteksnya beda? Kayak di slum perkotaan negara berkembang. TNT tadi, atau favela di Rio misalnya. Kesimpulan dari barat bisa langsung dipakai di sini. Tepat. Apalagi kalau di sana itu udah ada jaringan kejahatan terorganisir yang kuat banget. Kayak kartel narkoba gitu, yang udah mengakar bahkan jadi semacam perekonomian alternatif. Bener juga. Terus, apa SCP cukup kuat ngelawan itu semua? Nah, itu pertanyaannya. Muncul kan argumen efek balon itu? Ditekan di satu tempat, malah gembung di tempat lain. Volume totalnya nggak berkurang. Jadi argumen efek balon ada benernya juga ya di konteks ini? Mungkin agak terlalu sederhana ya, tapi intinya bisa jadi begitu. Buku ini sih bilang, meskipun ada pemindahan, mungkin pelakunya jadi harus pindah ke area yang kurang oke buat mereka. Atau harus ubah cara kerjanya. Itu kan tetap ada biaya buat mereka. Oke, jadi nggak murni cuma pindah tempat aja? Iya, tapi ya akarnya struktur sosial ekonomi yang bikin kejahatan terorganisir itu subur, itu kan nggak kesentuh sama SPG murni. Oke, paham. Jadi apa dong kesimpulannya? Kalau SPC aja nggak cukup buat jangka panjang di tempat kayak gitu, arah solusinya gimana menurut buku ini? Buku ini kayaknya ngajak kita balik lagi ke pentingnya analisis masalah yang benar-benar mendalam. Kayak semangat awal problem-oriented policing gitu. Nggak cuma lihat situasi fisiknya aja ya? Betul, tapi juga akar sosialnya. Makanya model kayak scan, analyze, response assessment, atau segitiga analisis kejahatan yang diperbarui, itu jadi penting. Segitiga kejahatannya ada lapisan pengontrolnya itu ya? Kayak wali, pengawas, manajer tempat. Nah, iya. Itu bisa bantu rancang respons yang lebih komprehensif, yang nyentuh aspek sosialnya juga. Jadi intervensinya harus nyentuh fitur sosial sebuah tempat. Bukan cuma ngurangin kesempatan fisik aja,
Kayaknya arahnya ke sana. Pendekatan kombinasi. Sempat disinggung juga model wait and sit di AS. Oh, yang memberantas kejahatan, terus diikuti pemulihan sosial itu. Iya. Meskipun ya kita tahu implementasinya juga nggak gampang. Kuncinya itu integrasi antara upaya situasional dan sosial. Idealnya sih dari awal. Jelas banget sih, SCP itu penting, ada gunanya, apalagi buat hasil cepat di hotspot. Tapi buku ini ngingetin kita, kalau di negara berkembang dengan masalah sosial yang udah dalam dan terstruktur, ya nggak bisa cuma ngandelin itu aja. Betul, kayak bangun rumah di atas pasir tadi ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan. Kalau strategi situasional tuh seringkali nggak kuat akarnya di komunitas miskin karena nggak nyentuh masalah sosialnya. Sementara strategi sosial murni sering dianggap lambat atau kurang greget gitu ya, apalagi kalau tingkat kekerasan dan impunitasnya udah tinggi. Iya, susah juga kan? Pertanyaannya, gimana sebaiknya kita menyeimbangkan keduanya? Sejak awal intervensi loh ya, mana yang harus diduluin biar dampaknya paling awet? Ini bukan cuma soal milih teknik, tapi juga soal prioritas dan timing kayaknya. Halo, kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita. Setelah kemarin kita singgung bab 2, sekarang kita masuk nih ke bab 3 dari materi Anda. Fokusnya kali ini mengevaluasi strategi POP, Problem Oriented Policing, dan CPOP, Community Problem Oriented Policing, di kancah internasional. Kita coba pahami bareng-bareng tantangan uniknya apa aja, dan mungkin solusinya gimana ya kalau konsep ini diterapkan global, khususnya di negara berkembang gitu. Ini semua dari sumber yang Anda bawa? Betul, intinya memang nggak bisa kita asal comot model kepolisian dari barat, terus diterapin gitu aja. Konteks lokal, legitimasi polisi, itu jadi penting banget. Nah, studi kasus Bangladesh di materi ini kasih contoh yang ya cukup nyata lah soal tantangan ini. Oke. Mari kita bedah nih Bangladesh. Kan upaya community policing atau CP di sana itu mulai sekitar 2005 ya. Tujuannya sih ideal, kemitraan, pemecahan masalah bareng. Tapi sumbernya bilang ada gap nih antara harapan pusat sama kenyataan di lapangan. Apa aja tuh masalah spesifiknya? Wah, macem-macem. Misalnya ada indikasi kuat soal pengaruh politik gitu dalam milih anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM. Jelas ini ganggu netralitasnya kan. Terus juga soal kepercayaan warga yang ya rendah secara umum. Polisi sering dianggap kurang profesional atau kurang responsif lah. Iya. Sumber daya juga jadi masalah ya. Kayaknya ada persepsi kalau CP ini cuma buat nambah tenaga murah gitu ya. Atau cuma nambah mata dan telinga polisi aja, malah disebut ada anggota FKPM minta fasilitas, atau waduh, lebih parah lagi, terima suap. Kalau begitu, kenapa sih masalah ini bisa muncul dan kayaknya kok mengakar gitu? Apa ini khas Bangladesh saja? Nah, justru itu poin pentingnya. Sumber ini mengaitkan masalah di Bangladesh itu dengan isu yang lebih luas, yang umum di banyak negara berkembang atau pasca kolonial. Ini bukan sekedar masalah teknis loh, tapi menyangkut kurangnya implementasi standar CP yang jelas, kadang bingung juga tujuan CP ini sebenarnya apa, dan yang paling dasar yaitu tadi masalah legitimasi polisi. Rendahnya kepercayaan ini seringkali akarnya dari sejarah atau korupsi sistemik. Itu jadi penghalang utama buat warga mau terlibat aktif. Padahal kan partisipasi itu intinya CPOP. Wah, menarik ini. Jadi kalau masalah utamanya justru di legitimasi polisi yang rendah, apa model kemitraan formal kayak CPOP ini langkah pertama yang pas? Atau mungkin ada kerangka lain dari sumber ini yang lebih relevan buat kondisi gitu? Pertanyaan bagus. Dan iya, sumber Anda ini ngenalin konsep alternatif atau mungkin pelengkap ya, yang relevan banget. Efikasi kolektif. Kalau menurut penjelasan Samsin dan kawan-kawan yang dikutip di sini, efikasi kolektif itu gabungan dari kohesi sosial antar warga, terus harapan bersama buat jaga ketertiban, dan ini yang penting, kemauan kolektif warga buat turun tangan langsung kalau ada masalah. Oh, jadi bukan cuma kumpul-kumpul atau ronda biasa ya, tapi ada kemauan bareng buat bertindak gitu. Tepat sekali, bukan cuma sadar, tapi siap bertindak. Dan studi-studi nunjukin ini efektif loh buat ngurangin kejahatan. Kenapa ini penting? Karena efikasi kolektif ini memberdayakan warga dari dalam. Dia ngandelin kontrol sosial informal yang udah ada di masyarakat,
yang kadang bisa lebih kuat dari kemitraan formal sama polisi, apalagi kalau kepercayaan ke polisinya rendah. Fenomena kayak paradoks Latino di AS itu, di mana kekuatan sosial internal komunitas lebih ngefek neken kejahatan dibanding perbaikan fisik lingkungan, itu bisa dijelasin sebagian pakai konsep ini. Jadi fokusnya geser ke kekuatan internal komunitas itu sendiri. Oke. Terus gimana dong cara bangun efikasi kolektif ini? Apalagi di tempat-tempat yang katakanlah sulit ya, kayak perkampungan kumuh yang dibahas sebelumnya, atau wilayah yang tingkat keputusasaannya tinggi gitu. Kuncinya menurut sumber ini, ya nunjukin kalau perubahan itu mungkin terjadi, sekecil apapun. Mulai dari hal kecil, fokus di titik temu atau anchor points di komunitas, tempat orang biasa ngumpul, interaksi alami, kayak taman, warung, ruang publik kecil gitu. Dukung jaringan sosial lokal yang udah ada. Perlu aktivitas yang ya nyata gitu, yang bangun kepercayaan antar warga dan buktiin kalau tindakan bareng mereka itu ada gunanya. Jadi kayak bangun momentum positif gitu ya, dan rasa percaya kalau kita bisa bareng-bareng. Persis. Dan ini perlu juga landasan nilai bersama. Bisa dikaitkan sama prinsip rule of law atau supremasi hukum lah ya. Keyakinan dasar kalau aturan itu berlaku buat semua dan ada cara adil buat selesaikan masalah. Nah, peran polisi di sini jadi agak beda. Bukan cuma mimpin program kemitraan dari atas ke bawah, tapi lebih fokus bangun legitimasi institusi mereka sendiri sambil, mendukung inisiatif yang memang muncul dan dipimpin masyarakat. Pemantauan, evaluasi yang transparan, itu juga penting banget buat nunjukin progresnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari bab 3 ini, menerapkan model POPC Barat langsung di negara berkembang itu banyak tantangannya ya. Terutama karena isu dasar soal legitimasi polisi dan efikasi kolektif yang fokus ke kekuatan internal dan kemauan bertindak komunitas, ini nawarin jalur lain, atau paling nggak pelengkap yang penting, gitu ya. Kesimpulan utamanya begitu, bisa kita pertegas lagi mungkin ya. Membangun kepercayaan dan memberdayakan komunitas dari dalam lewat efikasi kolektif itu mungkin bukan cuma alternatif, tapi bisa jadi malah fondasi atau langkah awal yang diperlukan di banyak konteks. Justru sebelum model kemitraan formal sama polisi bisa jalan efektif. Intinya, ya menumbuhkan tanggung jawab bersama dan keyakinan pada supremasi hukum itu di level akar rumput. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari bab 3 ini untuk Anda renungkan. Kalau kita ingat tantangan legitimasi yang sering kali nyata ini ya, peran polisi yang sebenarnya paling efektif itu apa sih dalam upaya cegah kejahatan sosial di lingkungan Anda sendiri? Apakah fokus ke penegakan hukum langsung aja? Atau jadi fasilitator kemitraan formal? Atau, mungkin justru lebih strategis kalau polisi itu mendukung upaya-upaya yang dipimpin masyarakat untuk bangun efikasi kolektif mereka sendiri. Coba direnungkan. Selamat datang kembali. Setelah di bab sebelumnya kita lihat konteks lebih luas, sekarang kita lanjut ya pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 4 dari sumber yang Anda punya. Renaissance Sisilia, membina budaya taat hukum. Iya, bab 4 ini menarik sekali sih. Sumber ini kan bawa kita nyelam ke transformasi Sisilia ya. Maksudnya gimana wilayah yang identik banget sama kejahatan terorganisir itu bisa mulai bangun budaya taat hukum. Kita coba lihat deh gimana prosesnya itu. Betul. Dan yang paling kelihatan dari pengalaman Sisilia ini tuh penekanan pada keseimbangannya gitu. Jadi ini bukan cuma soal operasi polisi atau penegakan hukum aja, tapi juga perjuangan mengubah lanskap budaya yang udah puluhan tahun gitu. Oke. Biar lebih kebayang, sumbernya ini ngutip analogi bagus nih dari Leo Luca Orlando. Dia kan mantan wali kota Palermo ya. Iya, yang soal gerobak itu ya. Dia bilang perjuangan lawan kejahatan itu kayak gerobak 2 roda. Satu roda itu penegakan hukum. Roda satunya lagi itu budaya. Nah, dua-duanya ini harus muter bareng. Kalau enggak, ya gerobaknya cuma muter-muter di tempat aja, nggak maju-maju. Itu analogi pas banget sih buat Sisilia. Kita ingat aja, Palermo tahun 80-an sampai awal 90-an itu, udah kayak zona perang. Itu karena dominasi mafia kan, kekerasannya, luar biasa, korbannya ribuan. Termasuk pejabat tinggi, hakim-hakim penting juga ya. Iya, termasuk Giovanni Falcone sama Paolo Borsellino. Itu 2 hakim anti-mafia paling dikenal dan berani waktu itu. Simbol perlawanan negara lah. Dan mafia di sana, seperti dijelasin sumber ini, bukan cuma
kelompok kriminal biasa gitu ya. Bukan sekedar itu. Mereka itu udah nyusupnya dalam banget ke struktur sosial, politik, budaya juga. Udah lama banget sejak abad ke-19. Wah, lama sekali ya. Iya, mereka itu udah kayak negara kecil sendiri. Jaga keamanan versi mereka, mediasi konflik, terus mungut pitso. Pitso itu semacam uang perlindungan gitu ya. Pajak ilegal. Betul. Dari pengusaha-pengusaha, jadi bisa dibayangin kan susahnya mengubah ini udah mengakar banget. Iya. Ditambah lagi ada omerta itu ya. Nah, itu dia, omerta. Kode kebisuan budaya. Orang jadi takut atau mungkin ada loyalitas keliru juga, jadi nggak mau ngomong lawan mafia. Jadi tantangannya itu double. Berantas kejahatan fisiknya iya, tapi juga bongkar persepsi kalau mafia itu ya bagian normal atau malah terhormat di masyarakat. Itu yang susah. Lalu, gimana roda penegakan hukumnya mulai gerak? Sumber nyebut soal maxi trial ya, di Palermo awal 80-an. Iya, maxi trial. Itu gebrakan besar. Ratusan anggota mafia diadili bareng. Dan ini lumayan berhasil karena dibantu kesaksian para pentiti. Pentiti itu anggota mafia yang berbalik arah gitu ya. Mau kerjasama. Betul. Mereka yang buka suara dari dalam. Ini penting banget. Tapi kayak analogi Orlando tadi, roda hukum aja kan nggak cukup ya. Nggak cukup sama sekali. Nah, di saat yang sama, roda budayanya ini mulai gerak juga. Gerakan sosial anti-mafia mulai kuat. Dipelopori tokoh kayak wali kota Orlando itu, dia bikin pusat-pusat kegiatan sosial. Terus ironisnya, justru pembunuhan Falcone dan Borsellino itu jadi pemicu ya. Justru itu, jadi katalisator. Kemarahan publik meledak, nggak bisa dibendung lagi. Warga termasuk nih, kelompok perempuan yang vokal dan berani banget, mereka turun ke jalan. Rame-rame nuntut mafia pergi. Wah, ini momen penting berarti ya. Penting banget, fasad kehormatan mafia itu mulai runtuh di mata publik. Udah nggak bisa lagi mereka sembunyi di balik omerta atau citra palsu. Jadi ada energi baru nih dari masyarakat sipil. Budaya mulai berubah pelan-pelan. Iya, media yang tadinya mungkin agak takut jadi mulai berani. Terus ada dorongan buat reformasi hukum, buat motong korupsi yang biasanya jadi lahan mafia juga. Nah, yang menarik juga soal pendidikan tadi. Gimana persisnya pendidikan ini nyoba mengubah pola pikir yang udah mengakar gitu. Sumber ini nyorot program pendidikan untuk legalitas, Education for Legality. Di sekolah menengah, ini bukan cuma pelajaran biasa di kelas. Anak-anak diajak paham, mafia itu apa sih? Cara kerjanya gimana? Dampaknya apa buat masyarakat? Jadi lebih ke kesadaran kritis ya. Betul. Terus ada juga kolaborasi unik sekolah sama media. Jadi surat dari siswa soal masalah di lingkungan mereka itu diterbitin. Terus ditanggapin sama pemerintah. Oh, menarik itu. Tujuannya jelas, bangun kesadaran optimisme sama rasa kalau mereka tuh punya kekuatan buat ngubah keadaan. Self-efficacy istilahnya. Sejak dini. Oke, jadi kalau kita lihat semua elemen ini ya, hukum yang lebih tegas, kemarahan publik, gerakan sosial, sampai pendidikan, kesimpulan utama dari bab 4 soal Renaissance Sisilia ini apa dong? Intinya sih gini, perubahan fundamental itu mungkin. Bahkan di situasi yang kayaknya udah paling parah sekalipun, kayak di Sisilia itu, kuncinya ya di pendekatan dua roda tadi. Harus simultan, saling nguatin. Jadi penegakan hukum buat hantam struktur kriminalnya. Betul. Sementara upaya budaya lewat pendidikan, gerakan sosial, media, itu buat ngikis legitimasinya di mata masyarakat. Sekaligus bangun norma baru yang pro-hukum. Ini jadi pelajaran penting ya, terutama kalau kita mikirin pencegahan kejahatan sosial di tempat lain. Kayak yang dibahas sumber ini secara umum. Nggak cukup cuma kemitraan polisi masyarakat biasa gitu aja. Perlu perubahan sistemik yang nyentuh budaya hukumnya. Apalagi kalau ada, katakanlah, krisis kepercayaan antara warga sama aparat. Tentu. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang menyimak. Coba ambil inspirasi dari Sisilia ini deh. Elemen budaya taat hukum apa aja sih yang menurut Anda paling penting buat dipupuk dalam konteks tantangan di lingkungan Anda sendiri? Roda hukum dan roda budaya mana yang kira-kira perlu diputar barengan biar perubahan positif itu bisa bergulir?
Pertanyaan bagus itu untuk kita renungkan sama-sama. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Setelah kemarin kita lihat kerangka besarnya, sekarang kita gali lebih dalam bab 5 dari sumber kita ini. Judulnya Pasifikasi di Favela. Peran polisi dalam persiapan Olimpiade di Rio de Janeiro. Masih dari bukunya Hidgren. Iya, betul. Bab ini spesifik membahas studi kasus favela di Rio. Ini contoh bagus banget buat lihat kompleksitas tantangan keamanan di negara berkembang. Kita bakal lihat gimana sih pemerintah Rio itu coba pakai model UPP, unit polisi pasifikasi, buat merebut kembali kendali dari geng narkoba. Apalagi waktu itu kan mau ada Olimpiade. Nah, ini nunjukin banget dilema antara perlu tindakan cepat, kontrol kejahatan yang tradisional gitu, tapi di sisi lain juga harus bangun legitimasi polisi dan atasi akar masalah sosial. Menarik. Penulisnya bahkan cerita ya pengalaman dia masuk ke favela Villa Cruzeiro. Katanya bukan cuma kayak pemukiman kumuh biasa, tapi kayak dunia lain gitu, di mana polisi formal itu kayak nggak ada kuasanya. Bahkan sampai ada bekas lubang peluru di tembok sekolah katanya, akibat bentrokan geng sama polisi. Serem juga ya. Nah, itu dia gambaran realitasnya. Favela ini kan sejarahnya panjang. Mungkin sampai sepertiga populasi Rio tinggal di sana. Seringkali tanpa layanan dasar sanitasi misalnya. Kondisi kayak gini, ya jelas bikin geng narkoba itu gampang banget masuk dan berkuasa. Mereka kontrol wilayah. Bahkan, ironisnya, kadang mereka yang kasih aturan atau sumber penghasilan ilegal buat warga yang, pilihannya terbatas. Makanya tingkat kekerasan, termasuk pembunuhan, bisa tinggi sekali di sana. Dan yang bikin miris, polisinya sendiri mah sering ditakuti warga ya, karena mungkin sejarah kekerasan atau korupsi oknum aparat. Betul. Ditambah lagi kapasitas investigasi yang disebut lemah. Jadi pelaku kejahatan sering lolos. Impunitas gitu istilahnya. Ya wajar kalau kepercayaan warga jadi rendah banget. Usaha-usaha polisi komunitas sebelumnya jadi sering gagal. Kalah jumlah, gak dipercaya juga. Oke, terus gimana solusinya menghadapi situasi serumit itu? Apalagi mau ada acara besar kayak Piala Dunia dan Olimpiade. Nah, disitulah muncul program UPP ini. Tujuannya ambisius banget. Ambil alih wilayah dari faksi narkoba, bangun rasa aman, tegakkan hukum, dan yang penting juga, bangun kembali efikasi kolektif warga. Maksudnya, kemampuan dan kepercayaan diri warga buat bertindak bareng demi lingkungan mereka. Ini semua dilakukan secara bertahap. Bertahap ya? Gimana tuh tahapannya? Katanya ada 4 ya? Iya, ada 4 tahap yang jelas. Pertama, ini yang mungkin paling kelihatan, pasukan elit polisi, namanya BOPE. TAP. Betul, yang itu. Mereka masuk dengan gaya militeristik. Fokusnya jelas, rebut kontrol fisik, tangkap kriminal, sita senjata, sita narkoba. Pokoknya pakai kekuatan dulu. Nah, setelah kontrol awal ini tercapai, Masuk tahap kedua. Ini beda. Unit polisi UPP yang baru, yang dilatih khusus, dimasukkan untuk tinggal permanen di sana. Tinggal permanen. Jadi nggak cuma operasi sesaat. Enggak, mereka menetap. Lalu tahap ketiga itu fase pasifikasi berkelanjutan. Jadi intelligence jalan terus, operasi kecil-kecilan buat cegas geng balik lagi. Baru masuk tahap keempat. Nah, ini yang disebut krusial tapi paling menantang. Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Maksudnya tujuannya buat mengatasi akar masalahnya. Kemiskinan, kurangnya kesempatan, yang selama ini bikin orang gampang kejebak kejahatan. Jadi ini bukan cuma soal gebrak-gebruk di awal ya. Ada strategi jangka panjangnya buat bangun hubungan lagi. Tapi menarik, langkah awalnya justru harus keras dulu. Persis. Ini pelajaran penting dari kasus Rio. Di situasi ekstrim gitu, negara memang harus tunjukkan kontrol dulu. Polisi harus bangun ulang legitimasi mereka. Kewibawaan lah istilahnya. Baru setelah itu, program polisi komunitas yang partisipatif, yang melibatkan warga, bisa efektif. Jadi harus ada fondasinya dulu ya? Ya. Nah, polisi UPP yang tinggal di sana itu diharapkan bisa jadi jembatan. Mereka bangun hubungan yang beda, lebih dekat, lebih melayani. Ini yang disebut proximity policing. Proximity policing, pemolisian kedekatan gitu ya? Betul, intinya
Polisi yang sama, patroli di area yang sama terus-menerus. Jadi kenal warga, warga juga kenal polisinya. Ini penting banget buat balikin kepercayaan yang udah hilang gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih kalau strategi ini cuma mindahin masalah ke favela lain, istilahnya displacement, apalagi kalau operasi BOPE itu diumumkan sebelumnya, kan penjahatnya bisa kabur duluan. Itu pertanyaan valid. Soal displacement ini, sumbernya bilang sih sejauh ini buktinya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena geng narkoba itu biasanya sangat terikat sama wilayah mereka. Jaringan lokalnya kuat. Jadi nggak segampang itu pindah operasi besar-besaran. Tapi soal keberlanjutan UPP, nah itu memang jadi tanda tanya besar. Sukses jangka panjangnya sangat bergantung pada tahap keempat tadi. Rehabilitasi sosial itu ya? Iya. Kalau masalah sosial ekonominya nggak tuntas diatasi, ya kontrol keamanan aja mungkin nggak akan bertahan lama. Bisa jadi cuma sementara. Jadi memang masih terlalu dini buat menilai hasil akhirnya secara menyeluruh. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari bab 5 ini, inti sarinya apa? Intinya, bab 5 ini pakai kasus Rio buat nunjukin betapa rumitnya menangani kejahatan urban di negara berkembang. Model UPP ini ngasih pelajaran soal pentingnya pendekatan bertahap. Pertama, pulihkan dulu kontrol negara dan bangun legitimasi polisi sebagai fondasi. Kedua, terapkan proximity policing buat mendekatkan polisi ke masyarakat, bangun kepercayaan. Ketiga, dan ini yang ultimate goal-nya, lakukan intervensi sosial yang masif buat mencabut akar masalahnya. Jadi ini upaya menyeimbangkan kebutuhan keamanan yang mendesak dengan solusi sosial jangka panjang. Sebuah keseimbangan yang pastinya sulit banget dicapai dan dijaga ya. Banget, tantangannya besar. Sangat menarik ya melihat bagaimana strategi keamanan itu ternyata nggak bisa satu ukuran untuk semua orang. Harus adaptif banget sama konteks sosial yang ya ampun serut ini. Dan bagaimana ternyata membangun kepercayaan itu jadi langkah awal yang mutlak. Benar sekali. Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih pendekatan pasifikasi model Rio ini bisa diterapkan di tempat lain yang punya masalah mirip? Dan adaptasi kunci apa yang perlu dilakukan biar fokusnya nggak cuma keamanan sesaat, tapi betul-betul membangun perubahan sosial yang berkelanjutan di komunitas tersebut. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kalau kemarin kita udah ngupas tuntas bab 5 ya soal upaya pasifikasi di favela Rio. Kali ini kita lompat nih ke bab 6. Fokusnya sekarang agak geser. Kita lihat contoh-contoh dari negara lain. Spesifiknya soal strategi pencegahan kejahatan sosial yang, nah ini kuncinya, terkoordinasi di tingkat kota atau munisipal. Iya, betul. Jadi, bab ini tuh kayak mau bilang kalau ngurusin kejahatan sosial itu nggak bisa sendirian. Maksudnya nggak bisa cuma polisi gitu ya? Nah, itu dia. Kompleks banget soalnya. Jadi, perlu ada, semacam bahasa dan aksi bareng gitulah, antar berbagai pihak di kota. Pemerintah, swasta, komunitas, semua harus jalan bareng. Oke. Jadi intinya gimana berbagai elemen masyarakat ini bisa bersatu ya buat nyerang akar masalahnya langsung. Itulah masalah kejahatan paling kerasa ya. Tapi di situ juga sumber dayanya banyak ngumpul. Ada polisi, sekolah, bisnis, layanan kesehatan, semua ada di kota. Paham. Koordinasi jadi kata kuncinya ya di sini. Oke deh, yuk kita bedah lebih dalam. Sip. Nah, contoh awal yang disebut di bab ini tuh dari Pereira, Kolombia. Itu udah kasih sinyal awal kalau fokus di level lokal gini ada manfaatnya. Oke, nah kita lihat contoh yang lebih detail deh. Misalnya yang pertama nih, model Safer Cities di Afrika Selatan. Ini kayaknya ambisius ya, nyatuin banyak pihak gitu. Gimana sih cara kerjanya di lapangan? Iya, memang ambisius dan tantangannya juga ada pastinya. Jadi gini, Afrika Selatan itu kan di tahun 90-an setelah apartheid, wah kejahatannya naik drastis. Serius banget masalahnya. Iya. Terus, mereka bikin strategi pencegahan kejahatan nasional, NCPS, itu tahun 96. Nah, di situ sebenarnya udah mulai ada kesadaran pentingnya pencegahan sosial. Pencegahan sosial itu yang gimana maksudnya? Yang urusin akar masalah kayak kemiskinan gitu? Betul, jadi upaya buat ngatasin akar masalah kayak, yaitu kemiskinan, anak putus sekolah, kurang kerjaan, hal-hal kayak gitu. Cuma memang awalnya NCPS ini strateginya belum jelas banget buat implementasi pencegahan sosialnya. Oke. Terus, gimana kelanjutannya? Nah,
Baru kemudian lewat inisiatif kayak Action for a Safe South Africa, AFSSA tahun 2008, ada upaya yang lebih serius buat nyimbangin. Jadi pencegahan sosial tadi jalan bareng sama intervensi polisi yang biasa, plus ada juga pencegahan situasional. Situasional contohnya kayak gimana tuh? Gitu-gitu. Fokus ke anak muda juga kuat banget di sini. Oke, jadi ada 3 pilar ya, sosial, situasional, sama penegakan hukum. Nah, model Safer Cities itu gimana terapinya di kota-kota? Nah, Safer Cities ini upaya konkretnya di level kota. Menariknya, hasilnya tuh beda-beda antar kota. Oh iya, gimana tuh bedanya? Misalnya di Durban. Di sana itu bisa dibilang cukup berhasil. Kenapa? Karena ada komitmen sumber daya yang jelas. Ada staf khusus yang kerja penuh waktu buat ini, ada anggarannya. Terus kerjasama antara Pemkot, bisnis, sama polisinya, baik polisi kota maupun federal, itu erat banget. Wah, keren ya kalau bisa gitu. Iya, mereka punya dewan koordinasi gitu, yang bikin strategi sosial dan situasional tadi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, beda cerita di Johannesburg. Kenapa di sana? Bukan gagal total sih, tapi kurang optimal lah. Masalah utamanya, dukungan dari pemerintah kotanya kurang greget, terus staf kuncinya sering ganti-ganti. Jadi ya, koordinasi tanpa komitmen yang kuat dari atas itu susah jalan kan? Bener juga ya. Terus Cape Town gimana? Nah, Cape Town ini menarik. Suksesnya itu karena mereka kuat banget di riset. Mereka bikin yang namanya audit keselamatan. Jadi mereka turun, analisis mendalam, cari tahu titik rawan di mana, faktor risikonya apa aja, baik sosial maupun lingkungan. Oh, jadi basisnya data banget ya? Betul. Dari hasil audit itu, baru deh mereka bikin strategi pencegahan yang spesifik banget. Mulai dari ngurusin masalah perumahan kumuh, pencegahan situasional tadi, sampai ngasih pelatihan keterampilan hidup buat anak-anak muda. Keren, sampai segitunya ya? Iya, saking berhasilnya, sampai ada perdebatan internal di Pemkot Cape Town soal kantor Safer Cities ini sebaiknya ditaruh di bawah departemen mana. Jadi pelajaran dari Afsel ini jelas. Koordinasi penting, tapi harus didukung komitmen sumber daya sama strategi berbasis data lokal. Menarik banget lihat gimana komitmen sama data bisa jadi pembeda gitu ya di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih. Kalau Israel, mereka punya model City Without Violence atau CWV. Katanya strukturnya agak beda ya. Gimana tuh cara kerjanya? Iya, CWV ini agak unik modelnya. Dipimpin oleh Dr. Orly Ineskenik. Mulainya di kota Eilat tahun 2005. Dan kabarnya sih berhasil nurunin angka kekerasan lebih dari 50% cuma dalam 2,5 tahun. Gara-gara itu akhirnya diadopsi secara nasional sama pemerintah Israel. Wah, cepet juga ya hasilnya kelihatan. Bedanya apa sama Safer Cities tadi? Bedanya, kalau Safer Cities itu kan lebih kayak inisiatif dari bawah ya, dari lokal. Nah, CWV ini ada unsur arahan profesional dari tingkat nasional. Jadi ada tim ahli di pusat yang ngasih pelatihan, pendampingan ke kota-kota. Oh, jadi ada standar nasionalnya gitu? Semacam itu. Tapi penting nih, implementasi strateginya tetap disesuaikan dan dijalankan di tingkat lokal. Prosesnya juga selalu diawali riset mendalam dulu di kota itu. Faktor risikonya apa, titik rawannya di mana, itu digali dulu. Mirip Cape Town ya, basisnya riset juga. Iya, mirip di aspek itu. Nah, dari hasil riset, baru disusun strategi di 5 area utama. Penegakan hukumnya gimana biar terkoordinasi, intervensi di sekolah-sekolah, semua jenjang, penguatan layanan sosialnya, program buat isi waktu luang anak muda, pendidikan informal, sama perbaikan infrastruktur komunitas. Lengkap juga ya cakutannya? Lengkap. Dan satu lagi yang penting, ada evaluasi terus-menerus buat mengukur hasilnya. Meskipun, ya perlu dicatat juga, laporan final yang komprehensif soal hasil jangka panjangnya secara nasional itu kayaknya masih ditunggu. Oke, paham. Jadi ada arahan nasional, tapi fleksibilitas lokal tetap ada, plus evaluasi. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, kalau kita tarik benang merah nih dari bab 6 ini ya, contoh dari Durban, Cape Town, terus kota-kota di Israel yang pakai CWV itu, semua nunjukin hal yang sama. Apa tuh intinya? Intinya, koordinasi yang efektif di tingkat kota itu krusial banget buat pencegahan kejahatan sosial yang berhasil. Kuncinya yaitu kemampuan buat nyatuin semua pemain, pemerintah pusat daerah, bisnis, LSM, ormas, warga biasa.
Dan semua tindakan harus didasarin pemahaman mendalam soal masalah lokal yang digali lewat riset. Jadi bukan cuma sekedar kumpul-kumpul koordinasi gitu ya, tapi benar-benar terstruktur dan berbasis bukti. Betul sekali. Model-model ini nunjukin cara bagus buat maduin pendekatan situasional kayak CCTV tadi, sama pendekatan sosial, ngurusin akar masalah secara terintegrasi. Wah, ini benar-benar ngasih gambaran ya apa yang sebetulnya bisa dicapai kalau semua pihak di tingkat kota mau kerjasama. Ini jadi mikir nih, sekaligus mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga ya. Pertanyaan apa tuh? Iya, kalau kita lihat keberhasilan sama tantangan model-model tadi, kira-kira nih kendala spesifik apa ya yang mungkin bakal dihadapi kota Anda kalau mau coba pendekatan serupa? Dan yang gak kalah penting, siapa aja sih pemangku kepentingan kunci di wilayah Anda yang wajib banget diajak dari awal biar upaya kayak gini bisa beneran berhasil? Nah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Oke, mungkin itu bisa jadi bahan renungan ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya. Selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngupas macam-macam strategi pencegahan kejahatan ya. Betul sekali. Cukup banyak yang kita bedah. Nah, kali ini kita sampai di bab 7 nih dari sumber yang Anda berikan. Judulnya Menyatukan Semuanya. Implikasi model observatorium kejahatan di negara berkembang. Wah, ini kedengarannya kayak babak final ya. Bisa dibilang ini semacam sintesis atau penarikan benang merah dari diskusi kita sebelumnya. Oke, mencoba menyatukan semua gitu ya. Jadi apa sih inti model observatorium kejahatan ini? Dan kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin yang mungkin pengen paham solusi kejahatan yang ya ampun kompleks banget rasanya? Persis. Jadi bab 7 ini intinya merangkum pelajaran dari berbagai contoh internasional dari riset-riset yang udah kita singgung juga. Poin kuncinya 2, koordinasi antar lembaga itu mutlak, dan kedua, harus banget paham konteks lokal yang unik. Jadi bukan sekedar impor solusi dari luar negeri. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Sumber ini kan bilang ya, tantangan kejahatan sama korupsi di negara berkembang itu emang berat banget. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi sama sekali kan? Ada tapinya ya. Nah, itu dia. Tapinya itu gede. Jangan sampai kita kejebak mikir satu solusi buat semua masalah. Itu bahaya. Nyalin mentah-mentah praktek dari negara barat misalnya, tanpa lihat realitas lokal. Realitas lokal itu kayak gimana contohnya? Ya, misalnya sejarahnya gimana, terus isu legitimasi polisi di mata masyarakat, atau mungkin keterbatasan sumber daya yang parah banget. Nah, kalau itu diabaikan, biasanya sih gagal. Iya, kebayang sih. Kita kan udah pernah bahas juga soal strategi berbasis tempat ya, kayak penanganan hotspot kejahatan. Betul, area-area kecil yang kejahatannya tinggi itu. Nah, bab 7 ini kayaknya bilang, oke, itu penting. Tapi itu baru langkah awal aja ya, ibaratnya kayak pemadam kebakaran gitu. Tepat sekali. Pencegahan situasional, ya kayak ambah lampu jalan di tempat gelap, atau ubah desain taman biar lebih kelihatan, patroli ditingkatkan, itu bantu nanganin masalah yang langsung kelihatan. Tapi kalau mau perubahan yang awet, yang berkelanjutan, kita harus nyentuh akar masalah sosialnya. Akar masalah sosial? Maksudnya? Ya, isu-isu yang akarnya di sistem pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, ketimpangan sosial, dan lain-lain. Seringkali, kejahatan itu cuma gejala loh. Gejala dari kegagalan sistemik yang lebih luas. Wah, dalam juga ya. Dan jelas polisi nggak mungkin bisa nanganin akar sosial itu sendirian. Ya mungkin. Nah, ini nyambung ke poin koordinasi tadi. Bab ini nyebut contoh sukses kayak di Palermo, Bogota, terus ada model Safer Cities di Afrika Selatan, sama Cities Without Violence di Israel. Apa sih benang merah dari contoh-contoh itu? Benang merahnya itu koordinasi, tapi di level kota atau munisipal, pemerintah daerah gitu. Jadi mereka berhasil menyatukan polisi, lembaga pemerintah lain kayak dinas sosial, pendidikan, kesehatan, terus dunia usaha juga diajak, LSM, masyarakat sipil, pokoknya semua pemangku kepentingan. Duduk bareng gitu ya? Iya, duduk bareng. Pakai data, ini penting, kayak hasil analisis kejahatan, identifikasi hotspot, buat ngerancang intervensi yang pas dan melibatkan banyak sektor. Ingat metafora kereta dua rodanya Leo Luca Orlando dari Sisilia itu. Penegakan hukum jalan, tapi upaya sosial budaya yang lebih luas juga harus jalan bareng. Nggak bisa timpang. Jadi ini kayak semacam ruang kendali bersama ya? Bukan cuma polisi aja yang megang kendali. Ini ngubah cara pandang banget sih. Betul. Terus, gimana nih diwujudkan dalam model observatorium kejahatan yang diusulkan buat tempat kayak Trinidad and Tobago itu? Bentuknya gimana sih? Intinya, ini tuh kayak pusat penghubung atau hub.
Bayangin aja ada semacam komite atau dewan, isinya ya perwakilan dari semua sektor kunci tadi. Mereka rutin ketemu, lihat data kejahatan terbaru, saling bagi informasi. Nah ini penting buat ngatasin masalah yang disebut BNT atau Guyana, di mana pejabat punya data, tapi bingung mau diapain atau bagi ke siapa. Oke. Jadi masalah data sharing itu krusial ya? Banget. Terus dari situ mereka koordinasi strategi pencegahan bareng-bareng, biar upayanya nggak pecah-pecah, nggak jalan sendiri-sendiri. Polisi seringkali memang memimpin atau jadi ketuanya gitu ya karena mereka sentral banget kan soal data kejahatan. Tapi ini harus dilihat sebagai upaya kolaboratif, milik bersama. Menarik. Ada satu lagi yang saya catat nih. Sumber ini bilang, proyek PADF di Karibia itu mulainya nggak langsung bikin lembaganya, tapi dari capacity building. Iya. Pelatihan dulu buat para pemangku kepentingan. Kenapa itu jadi krusial banget? Kok nggak langsung bikin aja observatoriumnya? Nah, itu poin bagus banget. Karena koordinasi yang efektif itu butuh fondasi. Fondasinya apa? Pemahaman dan keterampilan yang sama. Semua pihak perlu punya bahasa yang sama dulu. Paham prinsip pencegahan kejahatan sosial itu apa, praktik berbasis bukti yang cocok buat konteks mereka itu yang mana, terus gimana cara mantau programnya jalan apa enggak. Oh, jadi biar nyambung dulu ya semuanya? Biar frekuensinya sama. Kalau nggak ada fondasi pemahaman bersama ini, model observatorium sebagus apapun desainnya, ya nggak akan jalan optimal, mubazir nanti. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari bab 7 ini, buat Anda yang mendengarkan, intinya pencegahan kejahatan yang efektif, apalagi di konteks negara berkembang yang tantangannya banyak, itu perlu lebih dari sekedar polisi yang jago. Jauh lebih dari itu. Perlu pendekatan yang terkoordinasi, basisnya data, disesuaikan sama kondisi lokal, dan yang penting, melibatkan banyak sektor. Nah, observatorium kejahatan ini salah satu struktur atau cara potensial buat mencapai koordinasi itu. Begitu ya, Sam? Tepat sekali. Ini artinya kita mengakui kalau kejahatan itu kompleks. Bukan cuma masalah polisi tok, tapi masalah sosial yang butuh respons sistemik. Dan respons itu harus dijahit khusus sesuai lingkungannya. Nggak ada resep tunggal. Oke, dan sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita lihat lagi betapa dalamnya akar masalah sosial dan ekonomi pendorong kejahatan yang dibahas di sumber ini, pertanyaan provokatifnya mungkin begini, seberapa jauh sih sebuah observatorium kejahatan sekalipun koordinasinya udah sempurna banget, bisa berhasil kalau nggak dibarengi pergeseran mendasar di struktur-struktur yang lebih dalam itu yang melanggengkan masalahnya. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita udah banyak ngupas soal faktor risiko nih dari bab 7. Kali ini kita lanjut ya ke bab 8, pembelajaran sosial dan emosional dan ketahanan. Fokusnya sekarang agak geser nih. Kita lihat sisi lain, gimana faktor internal, kayak keterampilan sosial emosional, terus ketahanan diri, itu bisa jadi kunci pencegahan. Apalagi buat anak muda yang situasinya sulit. Ada satu cerita di awal bab ini yang jujur aja cukup bikin merinding ya. Jadi ada remaja di Sinaloa, Meksiko, pas ditanya cita-citanya apa, dia malah gambar wajah bertopeng terus bilang, "Saya mau jadi narko, saya akan bunuh orang." Ditanya kenapa? Jawabannya, "Toh saya nggak akan hidup lewat usia 20. Iya. Ngeri ya dengernya. Pernyataan singkat ini kayaknya menangkap inti bab ini banget ya, soal keputusasaan gitu. Betul sekali. Itu langsung menohok ke inti persoalan yang mau diangkat bab 8 ini. Bab ini memang ngajak kita lihat dari sudut pandang yang agak beda. Kalau sebelumnya banyak soal faktor resiko eksternal, nah sekarang kita dalami faktor pelindung sama ketahanan atau resiliensi. Ada data menarik loh di sini. Dari risetnya Benar tahun 2004, ternyata mayoritas anak muda, ini sekitar 70-75%, yang tumbuh di lingkungan resiko tinggi justru berhasil bangun kehidupan yang produktif. Cukup kaget gak dengarnya? Tunggu. Berapa tadi? 70-75%? Iya. Itu kan tinggi banget ya. Jadi asumsi kita yang seringnya fokus ke yang gagal atau yang jatuh ke hal negatif itu keliru dong. Bisa dibilang gitu. Intuisi kita kadang menipu. Ini nunjukin kalau ketahanan itu bukan bakat semata. Tapi bisa dipupuk ya, dibangun gitu. Tepat. Bahkan di skenario paling buruk sekalipun, risetnya bilang lebih dari separuh itu berhasil kok mengatasi kesulitan.
Nah, ini nguatin banget ide bahwa ketahanan itu bisa dan perlu dibangun. Lewat apa? Ya, lewat dukungan dan kesempatan yang pas. Disinilah pembelajaran sosial dan emosional atau SEL itu jadi salah satu kunci pentingnya. Oke, paham. Kalau gitu apa aja sih komponen inti dari SEL dan ketahanan ini? Menurut sumber kita ya, saya coba catat nih, ada beberapa ya, kemampuan mecahin masalah, terus kemandirian atau kesadaran diri, ada juga keterampilan berhubungan sama orang lain, hati nurani sosial, rasa punya tujuan hidup, wah banyak juga ya. Oh ya, satu lagi, pengendalian diri. Lengkap ya? Iya, lumayan lengkap. Dan komponen-komponen itu penting banget karena mereka ini langsung nyasar ke akar masalah psikologis. Masalah yang sering muncul di situasi sulit itu kan rasa nggak berdaya, helplessness itu tadi. Sama kurangnya keyakinan pada kemampuan diri. Istilahnya lack of self-efficacy. Self-efficacy ya? Itu maksudnya rasa percaya kalau saya ini bisa loh melakukan sesuatu, bisa ngubah keadaan saya, gitu bukan sih? Persis. Jadi bukan cuma bisa nahan emosi, tapi juga merasa punya power untuk bertindak, punya agensi atas hidupnya sendiri. Nah, kalau keterampilan SEL ini dikembangin, individunya jadi lebih optimis. Mereka jadi lebih mampu bikin keputusan yang bertanggung jawab dan gak gampanglah keseret arus negatif. Jadi ini bukan sekedar pendekatan manis-manis atau lunak gitu ya? Sama sekali bukan. Ini fondasi penting banget buat pencegahan jangka panjang. Ibaratnya, kita kasih mereka alat internal buat hadapi badai di luar sana. Menarik. Terus ada bukti nyata nggak sih kalau pendekatan ini tuh ya berhasil gitu di lapangan? Tadi kayaknya ada nyebut contoh dari Meksiko ya? Ada beberapa contoh bagus. Misalnya program Culture of Lawfulness di Meksiko. Ini programnya unik karena dia gabungin pendidikan anti korupsi sama pengembangan SEL buat anak-anak SMP. Dan hasilnya, terbukti ada dampak positif ke sikap sama perilaku mereka. Ada lagi nih, program Spirituality for Kids atau SFK. Ini inisiatif yang fokusnya ke pengembangan karakter dan spiritualitas tapi non-religius ya. Studi dari RAND nunjukin kalau pesertanya itu, meningkat signifikan kepemimpinan sama kemampuan akademisnya. Oh iya? Iya, dan yang menarik lagi, tingkat kecemasan sama depresinya malah turun. Wah, itu dampak yang dicari banget ya, nurunin cemas dan depresi. Lalu, gimana sih cara paling efektif buat numbuhin SEL ini? Apa cukup diajarin teori aja di kelas? Nah, ini penting. Sumbernya nekenin banget pentingnya aksi dan interaksi. Jadi nggak cuma teori. Salah satu metode yang efektif itu namanya Community Service Learning. Pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat itulah. Oh, kayak KKN gitu ya, tapi buat anak muda. Mirip, tapi ini terintegrasi sama pembelajaran. Jadi anak muda nggak cuma belajar konsep di kelas, tapi langsung turun tangan, kontribusi ke komunitasnya. Mereka bisa lihat langsung dampak tindakan mereka, sekaligus melatih mecahin masalah secara nyata. Ini bisa banget ngebangun rasa punya tujuan hidup yang tadi kita bahas. Sesuatu yang mungkin hilang di remaja Sinaloa tadi itu. Oke, jadi belajar sambil berbuat, sambil lihat hasil positifnya langsung ya. Itu pasti nguatin self-efficacy tadi juga dong. Pasti, jelas itu. Selain itu, tempat kayak pusat komunitas atau klub pemuda, itu juga perannya vital banget. Kayak yang dicoba di Trinidad dan Tobago. Tempat-tempat ini bisa jadi semacam titik jangkar, pangkalan yang stabil gitu di komunitas. Fungsinya buat bangun jaringan sosial, bangun ketahanan kolektif, bahkan bisa buka ruang kolaborasi positif sama polisi loh. Wah, menarik ya. Mengubah narasi dari konflik jadi kerjasama. Betul. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, inti dari bab 8 ini apa dong? Intinya gini, pembelajaran sosial emosional dan ketahanan itu pelengkap yang krusial banget buat strategi pencegahan kejahatan lainnya. Nggak bisa dipisah. Fokusnya itu penguatan dari dalam diri individu. Kita kasih mereka harapan, kasih tujuan hidup, kasih peralatan keterampilan buat hadapi tantangan dari luar. Jadi ini soal pemberdayaan, bukan cuma ngendalain perilaku. Kita kasih mereka alasan buat percaya sama masa depan yang lebih baik. Lebih baik dari sekedar mikir, nggak akan hidup lewat usia 20.
Terima kasih banyak ya udah mengupas tuntas bab 8 ini bareng kita. Memahami peran SLL sama ketahanan ini benar-benar buka perspektif baru ya. Jadi kita bisa lebih paham gimana cara bantu generasi muda yang mungkin Anda kenal atau ada di sekitar Anda buat bangun masa depan yang lebih cerah. Sekalipun titik awalnya sulit banget. Iya, sama-sama. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa kita semua renungkan bareng-bareng ya. Mengingat betapa pentingnya harapan sama tujuan hidup buat anak muda. Seperti yang tadi kita diskusikan, pertanyaannya adalah gimana kita sebagai masyarakat dan mungkin Anda secara pribadi juga bisa lebih aktif lagi. Aktif ciptain peluang yang nyata buat mereka nemuin dan ngejar tujuan positif. Apalagi di lingkungan yang paling minim harapan. Itu pertanyaan penting sih buat kita bawa pulang dan pikirkan bersama.